yang dimaksud dengan profit center, investment center, dan pusat harga? Profit center adalah unit atau divisi dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya operasionalnya dan mengukur kinerja berdasarkan laba yang dihasilkan. Setiap profit center memiliki otonomi untuk membuat keputusan mengenai operasi yang berdampak pada profitabilitasnya. Apa yang dimaksud dengan investment center? Investment center adalah unit atau divisi dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab lebih luas, yaitu hanya menghasilkan laba, tetapi juga mengelola investasi dan aset yang dimiliki untuk memaksimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pusat harga. Pengertian cost center adalah unit dalam perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendapat atau laba, melainkan bertanggung jawab atas pengendalian biaya yang dikeluarkan dalam operasi sehari-hari. Apa perbedaan antara ketiga konsep tersebut? Perbedaannya adalah Ayo. Inilah yang mana. Apa perbedaan antara ketiga konsep tersebut? Perbedaannya adalah tujuan dari profit center menyusun anggaran dan merencanakan biaya serta pendapatan yang dihasilkan oleh unit tersebut. Kemudian pengukuran kinerja unit diukur berdasarkan laba yang diperoleh, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur dengan beberapa pabrik di berbagai lokasi. Setiap pabrik diperlakukan sebagai profit center, di mana manajer pabrik bertanggung jawab atas laba yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Bagaimana penerapan ketiga konsep tersebut dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi? Yang pertama itu konsepnya tujuan investment center meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengolah aset dan melakukan investasi yang menguntungkan. 2. Pengukuran kinerja diukur berdasarkan pengembalian investasi atau return on investment atau ROI yang dihasilkan oleh unit tersebut yang mencakup laba dan penggunaan aset yang efisien. Contoh, divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek-proyek besar seperti pengembangan produk baru, di mana manajer divisi bertanggung jawab atas penggunaan dan dana dan hasil dari investasi tersebut. Yang menjelaskan konsep profit center. Menjelaskan konsep profit center. Profit center adalah unit atau divisi dalam satu organisasi yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya operasionalnya dan mengukur kinerjanya berdasarkan laba yang dihasilkan. Setiap profit center memiliki otonomi untuk membuat keputusan mengenai operasional yang berdampak pada profitabilitasnya. Center investment center. Menjelaskan konsep profit center, investment center, dan pusat harga. Membandingkan perbedaan antara ketiga jenis pusat tersebut, memberikan gambaran bagaimana ketiganya dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
pembahasan 1. Perbandingan antara profit counter, investment counter, dan pusat harga. 2. Penerapan dalam praktis bisnis. 3. Manfaat dan tantangan penerapan. Ya, sebentar. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 3 topik, yaitu pusat laba, pusat investasi, dan transport harga. Nah, setiap perusahaan, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun perusahaan industri yang menghasilkan suatu barang atau produk, pasti berupaya bagaimana perusahaan tersebut memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan itu diperoleh dari kegiatan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan seperti menghasilkan barang, bagaimana barang tersebut akan diperdagangkan atau dijual atau sell, yang nantinya akan memperoleh apa yang dinamakan keuntungan. Keuntungan perusahaan kalau dalam bahasa Inggris dapat diistilahkan sebagai profit, di mana profit perusahaan itu nantinya akan diperoleh dan didapat dari kegiatan penjualan atau aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan seperti yang tadi saya katakan menghasilkan barang. Nah, untuk itulah maka ketika perusahaan mendapatkan suatu laba dari penjualan suatu barang, nah maka perusahaan harus bisa mengelola bagaimana laba itu dikelola secara baik dan benar. Ada beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola terhadap laba atau pendapatan. Yang pertama, memperhatikan nilai efektif. Artinya, laba harus dikelola secara tepat dan benar dengan menggunakan prosedur, ketentuan, aturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, dalam mengelola laba harus efisien. Arti efisien adalah bahwa perusahaan harus dapat mengelola keuntungan dengan mempertimbangkan terhadap kemampuan dalam pengalokasian sumber daya secara memadai. Contoh, bagian pemasaran nanti dikasih dana. Nah, perusahaan harus bisa melihat bagaimana pemasaran ketika dialokasikan dana dapat dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya mengalokasikan dana sejumlah nilai rupiah. Nah, maka perusahaan harus melihat ketika mengalokasikan dana seberapa besar sih keberhasilan pemasaran dalam pengalokasian dana terhadap program kerjanya supaya memberikan keuntungan perusahaan. Artinya dalam mengelola laba ini harus efisien, yaitu tepat guna dalam pengelolaan terhadap keuntungan sehingga nanti bisa dioptimalkan dalam penggunaan nilai laba. Nah, selanjutnya dalam mengelola laba harus akuntabilitas. Akuntabilitas ini artinya bahwa pengelolaan terhadap nilai keuntungan perusahaan harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan. Tidak boleh dikelola secara asal sembarangan, harus direncanakan, dievaluasi, lalu diputuskan secara benar supaya memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya mempertimbangkan otonomi. Artinya apa otonomi? Artinya bahwa dalam pengelolaan laba, perusahaan harus bisa memberikan kewenangan. Tentu kewenangan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya memberikan kewenangan kepada pimpinan, direktur utama, atau presiden perusahaan untuk mengambil keputusan bagaimana mengelola laba secara tepat dan benar. Nah, di mana kalau laba ini dikelola secara tepat dan benar akan memberikan suatu nilai manfaat. Nah, kira-kira apa nih manfaat dari laba yang dikelola secara tepat dan benar? Yang pertama, kalau laba dikelola dengan tepat dan benar dapat meningkatkan nilai bisnis. Artinya, kalau laba ini bisa dikelola dengan tepat, dengan benar, dimanfaatkan secara dapat dipertanggungjawabkan, maka nilai bisnis perusahaan semakin meningkat seperti kemampuan daya saing, menghasilkan inovasi produk,
menciptakan pengembangan produk, kemampuan dalam hal menghadapi setiap persaingan juga semakin baik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, laba dikelola dengan baik memberikan manfaat dalam peningkatan pengelolaan perusahaan. Artinya, kalau laba ini dikelola dengan tepat dan benar, akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam meningkatkan setiap aktivitas bisnis untuk bisa meningkatkan kemampuan perusahaan, baik dalam bidang produksi, baik dalam bidang manajemen, baik dalam pengembangan produk, inovasi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pengelolaan perusahaan dalam mengelola laba dan manajemen menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya, manfaat laba dapat mengelola akses pasar. Artinya, dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan berupa profit yang dikelola secara tepat dan benar, akan bisa memperluas nilai akses pasar, seperti kemampuan dalam melakukan pemasaran, kemampuan dalam distribusi produk, dan lain sebagainya pasti akan semakin meningkat. Hal ini akan meningkatkan perusahaan dalam menjangkau nilai pasar yang jauh lebih luas, seperti memasuki segmen pasar baru, nah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, manfaat laba dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Artinya, dengan adanya laba yang dikelola dengan benar, maka dapat meningkatkan kemampuan perusahaan menjadi lebih baik, seperti kemampuan perusahaan dalam penjualan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang, kemampuan perusahaan dalam melakukan produktivitas, kemampuan perusahaan dalam inovasi, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan perusahaan ini akan menjadi lebih baik. Nah, dengan adanya pengelolaan terhadap kinerja. Nah, selanjutnya, bahwa ketika laba dikelola dengan baik akan memberikan manfaat sebagai salah satu tolak ukur yang dijadikan perusahaan bagaimana mencapai keberhasilan. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat, dipertimbangkan sebagai metode tolak ukur, dan kriterianya salah satunya adalah mempertimbangkan kemampuan dalam mengelola laba. Kemampuan dalam mengelola laba ini bisa mencapai sebuah keberhasilan perusahaan dengan mempertimbangkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran baik dalam jangka waktu panjang, menengah, maupun jangka pendek. Nah, untuk itulah perlu sebagai upaya dalam melihat salah satu keberhasilan perusahaan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Nah, untuk dapat laba dikelola dengan baik berarti harus ada upaya yang harus diperhatikan. Seperti pertama, harus memperhatikan metode. Nah, metode apa yang akan diputuskan oleh perusahaan secara tepat dalam mengelola laba? Pendekatan-pendekatannya apa? Apakah pendekatannya nanti bersifat kuantitatif ataukah pendekatan bersifat kualitatif? Kalau pendekatan metodenya bersifat kuantitatif, bisa menggunakan pendekatan seperti akuntansi, menentukan terlebih dahulu berapa pendapatan dari total revenue atau keseluruhan penjualan, lalu dikurangi biaya-biaya beban secara keseluruhan, nanti diketahui berapa harga pokok penjualan, lalu laba kotor sampai kepada laba bersih. Nah, ini pendekatan kuantitatif. Ataukah kita menggunakan misalnya pendekatan dari teori ekonomi mikro, di mana
pendapatan perusahaan dinilai dari kemampuan dalam menjual suatu produk, berapa penentuan nilai harga, dan kuantitas terhadap barang tersebut. Yang dimana total revenue sama dengan price kali kuantitas. Nah, ataukah pendekatan kualitatif? Nah, di mana pendekatan tersebut memberikan penjelasan seperti keuntungan perusahaan bagaimana, dijelaskan, dijabarkan tingkat keberhasilannya, lalu apa saja tantangan yang dihadapi. Nah, ini metodenya. Nah, selanjutnya, dalam mengelola laba harus memperhatikan koordinasi. Artinya harus ada kerjasama yang baik yang dibangun perusahaan melalui komunikasi, melalui penciptaan arus komunikasi, bagaimana setiap unit-unit bisnis dalam perusahaan, baik itu bagian pemasaran, keuangan, SDM, produksi, semuanya bekerja sama untuk membantu dalam mengelola pendapatan atau keuntungan atau laba perusahaan. Nantinya dalam koordinasi setiap unit, baik unit departemen keuangan, SDM, pemasaran, produksi harus membuat laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja dalam pemanfaatan pengelolaan nilai laba. Nah, selanjutnya harus ada keterbukaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam mengelola laba, setiap informasi yang disediakan itu harus tepat. Jangan ada informasi yang ditambahkan, bersifat makro, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Nah, oleh sebab itu, keterbukaan dalam mengelola laba ini sangat penting untuk memberikan informasi secara tepat yang dapat berguna bagi apa? Bagi para manajer, pimpinan dalam melakukan evaluasi maupun pengambilan keputusan dan perencanaan terhadap pengelolaan nilai laba. Nah, selanjutnya dalam mengelola nilai laba harus ada sistem. Sistem ini apa? Bagaimana mekanisme yang mengatur terhadap pengelolaan nilai laba atau keuntungan. Nah, dalam mengatur pengelolaan nilai laba itu harus ada sistem yang diciptakan, seperti ketentuannya bagaimana, aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan, bagaimana prosedurnya, bagaimana mekanismenya dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan untuk bisa mengelola terhadap nilai laba. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perusahaan dalam hal memperoleh terhadap nilai laba? Nah, ada dua faktornya. Yang pertama bersifat internal. Internal itu faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi terhadap pengelolaan laba. Yang pertama tentu bicara mengenai manajemen. Nah, bagaimana kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola laba dengan memperhatikan perencanaan, organisasi, pengorganisasian, melakukan accounting maupun terhadap kontrol. Nah, bagaimana manajemennya? Apakah manajemennya ini sudah berfungsi secara efektif untuk melakukan upaya dalam mengelola nilai laba supaya dapat meningkatkan nilai pendapatan atau keuntungan perusahaan. Nah, yang kedua secara internal melihat dari strategi. Nah, bagaimana strategi perusahaan yang diciptakan? Sejauh mana kemampuan untuk memenangkan persaingan? Sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menciptakan keunggulan? Sejauh mana kemampuan perusahaan dalam hal meningkatkan nilai penjualan terhadap produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu, perusahaan harus bisa merumuskan strategi secara tepat untuk memperoleh dan meningkatkan nilai laba bagi perusahaan. Oleh sebab itu, strategi harus disusun secara tepat dan benar. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan.
Nah, kalau tidak ada, selanjutnya saya singkat SDO. Apa ini SDO? SDO itu sumber daya organisasi. Nah, selanjutnya secara faktor internal, sumber daya organisasi itu yang akan mempengaruhi terhadap keuntungan atau profit yang diperoleh. Seperti bagaimana kekuatan terhadap pendanaan perusahaan. Nah, ini akan mempengaruhi kekuatan terhadap pendanaan perusahaan. Bagaimana informasi sumber daya manusianya terhadap kemampuan, keterampilan kalian yang dimiliki pekerja, manajer, pimpinan dalam mengelola atau meningkatkan nilai laba. Nah, lalu juga bagaimana ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi perusahaan sehingga dapat melakukan upaya secara tepat dalam mengelola nilai pendapatan atau laba perusahaan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Nah, selanjutnya bagaimana pengendalian perusahaan? Nah, untuk meningkatkan nilai laba, perusahaan juga harus memikirkan bagaimana pengendalian. Pengendalian ini adalah kontrol yang dilakukan perusahaan dengan memperhatikan manajer untuk dapat bagaimana pengendalian ini bisa dikelola secara baik untuk dapat meningkatkan nilai laba. Nah, pengendalian ini sangat penting sebagai bentuk nantinya untuk evaluasi bagi perusahaan dalam menilai sejauh mana pencapaian keberhasilan dalam meningkatkan nilai laba atau pendapatan. Nah, selain itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini apa? Namanya eksternal berarti apa? Faktor yang berada betul di luar perusahaan. Sejauh mana faktor-faktor di luar perusahaan itu bisa mempengaruhi terhadap perolehan dan pendapatan nilai laba atau keuntungan perusahaan. Pertama, dengan memperhatikan lingkungan bisnis. Nah, seperti mempertimbangkan mengenai persaingan. Bagaimana sih kemampuan perusahaan dalam menghadapi setiap persaingan yang terjadi? Baik persaingan yang dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan ataupun produk pengganti ataupun terhadap hal-hal yang lain seperti kemajuan teknologi informasi atau kemajuan teknologi yang sekarang kita rasakan bisa mempengaruhi terhadap pendapatan perusahaan atau laba. Nah, oleh sebab itu, lingkungan bisnis perusahaan jangan diabaikan. Seperti misalnya seberapa besar tingkat persaingan yang dihadapi. Nah, selanjutnya adalah bicara mengenai adaptasi. Adaptasi ini apa sih? Ada yang tahu adaptasi? Kira-kira? Nah, coba yang paling belakang nih, cowok sendiri. Paling ganteng sendiri berarti. Nah, apa itu adaptasi? Cepat menyesuaikan diri, Pak. Oke, seberapa jauh kemampuan perusahaan cepat untuk menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan. Seperti misalnya selain persaingan, perubahan terhadap konsumen. Nah, bagaimana perusahaan tanggap terhadap perubahan konsumen seperti perubahan selera, perubahan kepuasan konsumen, keputusan terhadap pembelian. Nah, ini semua akan mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu perusahaan harus tanggap dalam adaptasi. Seperti kapan saat yang tepat perusahaan untuk meningkatkan laba dengan melakukan inovasi, pengembangan produk, meningkatkan distribusi, dan lain sebagainya. Nah, ini semua tergantung dari perusahaan dalam kemampuan adaptasi untuk apa? Meningkatkan dari nilai laba atau profit yang diperoleh. Nah, nantinya
laba yang diperoleh dan didapat perusahaan digunakan untuk apa sih? Salah satunya ini yang tadi kita bahas, yaitu digunakan untuk investasi. Yang dimana investasi ini digunakan untuk apa? Mengembangkan usaha perusahaan. Seperti apa sih? Perusahaan bisa membuka usaha yang baru. Contohnya seperti Gramedia tuh. Ketika keuntungannya semakin meningkat, Gramedia tidak hanya mengandalkan usaha dari toko buku saja, tapi dia membuka usaha-usaha yang lain seperti percetakannya. Sesudah dia punya percetakan, dia buka kampus, UMN, lalu dia juga punya Hotel Santika, dia juga buka terhadap bisnis siaran radio dan lain sebagainya. Contoh yang lain seperti misalnya perusahaan Astra Indonesia. Astra tidak hanya sebagai distributor untuk mendistribusikan produk-produk otomotif motor dari Honda, tetapi Astra juga meningkatkan usahanya dari laba dalam investasi seperti menyediakan suku cadang spare part, menyediakan service centernya, lalu Astra menyediakan lembaga finance-nya. Astra juga membuka usaha terhadap penyediaan alat-alat berat seperti traktor, lift, dan lain sebagainya. Terus juga Astra punya bisnis properti juga. Nah, inilah yang dikembangkan dari investasi berupa peningkatan nilai laba. Nah, untuk apa? Membuka usaha-usaha yang baru. Nah, selain itu investasi bisa digunakan untuk apa? Pengembangan usaha dalam meningkatkan kemampuan perusahaan. Seperti apa? Seperti laba yang diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk menciptakan produk baru. Nah, contohnya seperti Samsung tuh. Samsung tidak hanya menghasilkan handphone, tapi berbagai produk elektronik. Dari mana? Dari laba yang diperoleh untuk investasi dalam pengembangan produk. Seperti Samsung selain ada handphone, punya produk kulkas, lalu televisi, punya laptop, produk laptop, lalu apalagi AC dan lain sebagainya. Nah, dari mana? Dari laba yang diperoleh dengan diinvestasikan untuk pengembangan produk. Nah, selain itu apa? Selain itu juga Astra untuk meningkatkan untuk meningkatkan kemampuan usaha, dia juga membuka berbagai gerai atau berbagai service centernya yang tersedia di berbagai kawasan seperti di Jabotabek dan lain sebagainya. Nah, selain itu apa? Dalam hal laba nanti diperoleh. Nah, perusahaan juga selain melakukan pengembangan produk, investasi juga untuk apa? Nah, laba itu nanti diperoleh dan digunakan sebagai laba yang ditahan. Artinya apa? Kalau ada kondisi yang tidak menyenangkan seperti COVID, supaya bisa bertahan, dari mana dananya? Dari laba yang ditahan perusahaan, sehingga perusahaan bisa mempertahankan usahanya jangan sampai bangkrut. Nah, untuk hal itu maka perusahaan harus bisa mempertimbangkan berapa besarnya persentase terhadap nilai laba, selain daripada dia mengalokasikan untuk investasi. Nah, dalam pusat investasi berarti ketika perusahaan melakukan investasi, kira-kira apa nih yang harus dipertimbangkan? Jangan sampai investasi yang telah dikeluarkan perusahaan, misalnya entah itu ratusan juta, ratusan miliar, atau triliunan. Nah, tidak mungkin namanya orang berbisnis mau rugi. Namanya orang berbisnis selalu yang ada di dalam pikirannya bagaimana untung atau laba. Nah, untuk itu maka harus dipertimbangkan investasi dalam keputusan yang tepat. Kira-kira apa nih? Nah, investasinya. Nah, jangan lupa pertama apa? Memperhatikan tingkat resiko. Nah, seberapa besar sih resiko yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan investasi? Misalnya kerjasama bisnis, joint venture, atau membuka perusahaan baru, atau membuka pabrik baru, atau membuka kantor cabang pemasaran dan lain sebagainya. Perusahaan harus memperkirakan berapa besarnya tingkat resiko yang dihadapi. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya contoh melakukan kerjasama bisnis, nggak boleh perusahaannya itu asal sembarangan memilih. Dia harus tahu bagaimana profil perusahaannya, bagaimana kinerja laporan keuangannya, bagaimana pencapaian prestasinya, lalu sudah berapa lama beroperasi, dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam melakukan kerjasama seperti apa. Nah, ini harus dipertimbangkan.
tingkat resikonya. Lalu tingkat resiko juga mempertimbangkan lingkungan, seperti contoh kondisi sesudah COVID, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, tapi ingin melakukan investasi, maka perusahaan harus mempertimbangkan kondisi perekonomian seperti ini, bagaimana tingkat resiko yang dihadapi. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya mempertimbangkan mengenai manfaat. Artinya apa? Ketika kita melakukan investasi, maka kita lihat besarnya dana yang telah kita korbankan. Nah, kira-kira sepadan nggak dengan manfaat yang kita peroleh dari investasi yang kita lakukan? Misalnya contoh, kita ingin kerjasama bisnis dengan misalnya Samsung, maka harus diperhitungkan ketika kerjasama dengan bisnis Samsung setelah menginvestasikan dana triliunan rupiah, maka besarnya manfaat dari pengorbanan perusahaan mengeluarkan dana triliunan rupiah itu seberapa besar? Jangan sampai tidak sebanding. Nah, oleh sebab itu manfaatnya harus bisa dipertimbangkan. Nah, lalu apa lagi nih kira-kira? Apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan investasi?